Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lensa DC. Kami saat ini lagi city tour, tepatnya di Masjid Kuba. Sambil jalan-jalan, berikut ini sejarah mengenai pembangunan Masjid Kuba. Saat ini saya lagi di bus menuju perjalanan ke Masjid Kuba dan sudah terlihat itu adalah Masjid Kuba. Sejak pembangunan Masjid Kuba tidak dapat dilepaskan dari peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi SAW dari kota Mekah menuju Yathrib, Madinah. Begitu menerima wahyu yang mengizinkannya untuk berhijrah dengan didampingi Abu Bakar, Nabi SAW segera melakukan perjalanannya hijrahnya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup menegangkan, akhirnya Nabi SAW dan Abu Bakar dapat keluar dari kota Mekah. Pada hari Senin tanggal 22 September tahun 622 Masehi, itu menurut Ibnu Hisham, bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan menurut Shibli Nu'mani bertepatan pada tanggal 8 Rabiul Awal. Nabi SAW telah sampai di pinggiran kota Madinah, tepatnya di pemukiman Bani Amir bin Auf yang terkenal dengan nama Quba. Di Quba, Nabi SAW berhenti dan singgah beberapa hari di rumah salah satu tokohnya, yaitu Kulsum bin Hidam. Sementara Abu Bakar tinggal di rumah Kabib bin Isaf dari Bani Arhad. Tidak lama setelah Nabi sampai di Quba, Ali yang sebelumnya ditinggalkan di Mekah datang menyusul dan bergabung. Lanjut kita ke sejarah atau flashback saat pembangunan Masjid Kuba. Di dalam Sirah Ibnu Hisham dijelaskan bahwa Nabi SAW tinggal di Kuba selama 4 hari, yaitu sejak Senin sampai Kamis. Kemudian hari Jumat melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Hanya saja orang Bani Amir bin Auf menyatakan bahwa Nabi SAW tinggal di Kuba sekitar 2 pekan. Selama tinggal di Kuba, Nabi SAW dibantu para sahabat dari Bani Amir bin Auf membangun masjid yang pertama. Masjid itu dibangun di tanah milik dari keluarga Kulsum bin Hidam. Masjid yang kemudian diberi nama Masjid Kuba itu dibangun dalam keadaan yang relatif sederhana. Pada awalnya, Masjid Kuba hanya merupakan pelataran atau tanah lapang berbentuk persegi panjang, yang di pojoknya dipancangkan tiang-tiang. Masing-masing tiang dikaitkan sehingga membentuk bangunan ruangan yang masih belum berdinding. Atapnya dibuat dari pelepah daun kurma yang dicampur tanah liat. Begitu juga dengan lantainya dibuat dari pelepah daun kurma. Selanjutnya di sisi ruangan mulai dibangun dinding yang terbuat dari batu bata tanah liat. Pembangunan Masjid Kuba membutuhkan waktu selama 4 hari. Setelah pembangunannya selesai, Nabi SAW melaksanakan sholat di masjid tersebut bersama para sahabatnya. Sebagian sejarawan menyebutkan bahwa sholat berjamaah yang dilakukan itu adalah sholat Jum'ah. Oleh karena itu, sholat Jumat di Masjid Kuba itu kemudian dipandang sebagai sholat Jum'ah pertama yang dilakukan Nabi SAW. Sauki Abul Khalid. Kita lanjutkan ya. Masjid Kuba juga sebagai masjid kiblatin. Perlu diketahui bahwa pada awalnya kiblat untuk menghadap wajah umat Islam tatkala sholat adalah ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Hanya saja Nabi SAW merasa kurang mantap jika sholat harus menghadap ke arah Baitul Maqdis, khususnya setelah berada di Madinah. Pada bulan Rajab, sumber lain menyebutkan bulan Sa'ban, turunlah wahyu Quran surat Al-Baqarah
ayat 144 yang memerintahkan Nabi SAW mengubah arah kiblat sholatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Baitullah Ka'bah. Di sini ada dua versi terkait dengan tempat peristiwanya turunnya wahyu perubahan arah kiblat sholat. Pertama, versi ini menyebutkan bahwa perintah perubahan arah kiblat sholat itu turun tatkala Nabi SAW sedang melaksanakan sholat duhur di Masjid Bani Salimah. Nabi SAW menerima wahyu itu tatkala telah masuk pada rokaat ketiga. Untuk itu disebutkan bahwa pada dua rakaat pertama Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis, sedangkan pada dua rakaat yang terakhir menghadap ke arah Baitul Ka'bah di Masjidil Haram. Dengan begitu, Masjid Bani Salimah ini dalam sejarahnya kemudian memiliki dua mihrab sehingga disebut dengan Masjid Kiblatin. Kedua versi ini menyebutkan bahwa wahyu tentang perintah perpindahan arah kiblat sholat itu memang turun ketika Nabi SAW sedang mengerjakan sholat zuhur di Masjid Bani Salimah. Hanya saja ketika waktu subuh berikutnya tiba, ternyata masyarakat Kuba belum tahu jika ada perpindahan arah kiblat. Untuk itu mereka tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika memasuki rakaat yang kedua, datanglah seorang sahabat yang ikut sholat zuhur bersama Nabi SAW. Ketika perintah perpindahan arah kiblat itu turun, begitu tahu bahwa masyarakat Kuba masih sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sahabat itu berseru bahwa arah kiblat sholat telah dirubah menghadap ke Baitul Ka'bah. Untuk itu jamaah pun mengganti arah kiblat menuju ke arah Baitul Ka'bah. Imam Muhammad As-Sukaini. Dikarenakan adanya peristiwa itu, maka seperti Masjid Bani Salimah, Masjid Kuba pun memiliki dua mihrab, sehingga terkadang juga disebut sebagai Masjid Kiblatin. Hanya saja dalam perkembangannya, nama Masjid Kuba lebih familiar dan populer di kalangan umat Islam sehingga ia jarang disebut sebagai Masjid Kiblatin. Hingga sekarang nama masjid yang dikenal sebagai Masjid Kiblatin adalah Masjid Bani Salimah. Meski demikian, hal itu menandakan betapa urgennya Masjid Kuba sebagai pilar awal penentuan arah kiblat sholat bagi umat Islam. Sahabat Insadisi, itu tadi citi tur kami di Masjid Kuba. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.